Baik, teman-teman, selamat datang di GT Coaching Clinic. Tentunya bersama saya Bayu Asta di sesi khusus gitu ya. Di sesi khusus hari ini, teman-teman mungkin bisa lihat bahwa kita sedikit berbeda nih settingannya. Apa namanya? Yang pertama adalah nggak ada kamera tengah. Gitu. Tapi ini teknis. Saya sebelum itu, sebelum kita memulai tentunya selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini. Yang pertama adalah menggunakan masker. Kita mungkin izin nggak pakai masker. Mas Putra ada di studio, saya sendiri ada di kamar saya sendiri. Masing-masing sendiri gitu ya. Jadi nggak apa, Ya, insya Allah nggak pakai apa namanya masker. Lalu kemudian cuci tangan ya. dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi begitu. Selamat datang Mas Putra, selamat datang Halo kembali di. Mas Bay, apa kabar? Alhamdulillah. Ini jelas kita ya suaranya ya, Mas Putra Agak jelas. delay, ada echo gitu. Ada Suaranya echo. oh gitu. Oke, kalau di sini Coba Pak Oo selaku ini teknis, ini masih Eko gak? ada echo suaranya. Mungkin karena original sound Mas Oo. Double, double, suara double. Kayak echo tua masjid Mas Bay. Oke, mungkin original soundnya dimatiin. Di saya sih nggak ada double ya. Ya, ini double. Atau mungkin karena Telegram. Oke, saya boleh minta mungkin karena ini udah ada peserta ya. Suara jelas gak ya? Apakah Eko di sana? Silakan teman-teman. Tentunya ya saya sambil mengumumkan bahwa eh, coaching klinik ini tentunya adalah media untuk teman-teman bertanya ya, tentunya terkait dengan materi, sehingga kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan diketik di grup diskusi pelatihan GT Chat. Itu ada khusus grupnya untuk teman-teman berdiskusi di situ. Saya akan bacakan pertanyaannya teman-teman begitu. Nah, juga mungkin karena ini pertama kalinya kita mencoba mobile ya, ceritanya mobile coaching clinic, boleh minta feedbacknya nih, terutama Mbak Putri, apa namanya. Halo Mbak Putri, apa kabar Mbak Putri? Suaranya Eko nggak ya di sana? Kalau di saya soalnya nggak sih, Mas Putra. Ini masih echo. Masa? Oh, udah aman. Daman ya. Oke. Terima kasih Pak Tria Putra yang sudah support teknis. Tanpa Pak Oo, Pak Tria Putra tidak ada hari ini saya rasa. Asik. Hari ini semua gara-gara beliau. Luar biasa. Semoga dikaruniai kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Ini rabbal kok alamin. jadi jadi sesi ini ya, ceramah. Oke, Patria OO ini Patria Putra itu emang dia figur inspiratif. Saya harap 2024 dia naik jadi presiden Oke. Pantai Gading. Amin. Mas Putra apa kabar ngomong-ngomong? Baik, baik. Mas baik. Lagi ini ya kurang sehat katanya. Iya, sebenarnya sih sehat, insya Allah. Cuman ya ginilah ya, teman-teman juga yang belum vaksin, vaksin lah. Ya resikonya kadang-kadang begini, cuman insya Allah sih aman-aman aja ya. Saya kemarin vaksin, terus kemudian drop. Tapi ternyata dropnya nggak seberapa dibanding dengan yang hari ini. Yang kemarin cuman kelingan aja gitu. Tadi pagi begitu bangun, ini sakit beneran sih gue. Ya lagi musim sakit. Nah, pancaroba kali. Masalahnya gitu. Ya, kita masuk ke acara ya, di mana teman-teman Getty Coaching Clinic ini kan adalah media untuk teman-teman bertanya soal, kalau kali ini berarti sama Kang Putra adalah kita membahas marketplace lagi gitu. Hmm. Ada satu hal sebenarnya yang Mas Putra, saya kemarin kan kita meneruskan ya, kita ngomongin soal apa namanya, CPAS ya, CP, ya, CPAS gitu. Mungkin refresh. Collaborative Hmm, Performance Ad Solution. Oke, refresh sedikit Mas Putra, CPAS itu apa? Mungkin bukan singkatannya tapi apa gitu ya. Cipas itu integrasi antara iklan sosial media dengan marketplace. Hmm. Jadi dia menjembatani traffic antara sosial media dengan marketplace. Tapi controllingnya bisa ada di marketplace. Oke, kontrolnya ada di marketplace-nya itu Ah, sendiri. kalau di Tokotok ada di Tokotok. Kalau ada juga sih yang langsung dari Facebook Ads Manajernya ada juga. Oke. Nah, Tapi ini intinya dasarnya dia adalah penjembatan ya. Ya oke. kolaborasi antara marketplace dan Facebook.
sosial media. eh ini kan maksud saya kalau di Tokopedia atau di Shopee itu kan mereka udah punya sistemnya sendiri ya. Maksud saya lewat tadi misalnya Tokotok gitu, itu bisa terintegrasi, dia berarti bisa masuk ke akun kita gitu. Iya, maksudnya masuk ke akun gimana? Oh iya, Eh iya. Jadi dia nanti tampilannya pun berbeda. Dia langsung ke apa pembelian di dalam tokonya. Tampilannya pun hmm, berbeda dan kita bisa pasang pixel, kita bisa mengetahui sampai ke purchase value. I see. Saya sih mandangnya gini ya, berhubung saya sendiri kan dan teman-teman rasanya teman-teman dari UMKM dan UKM kayaknya nggak cuman di satu toko aja gitu kan. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, pasti agak kesulitan terutama dari inventorisnya. Nah ini saya Tokotok karena kan pasti ada beberapa, nggak cuma Tokotok ya, Kang ya. Ada Sitebit, Tokotok, Ghost Oh, Store, banyak sih sekarang web builder tuh. I see. Ada banyak lah. Nah itu bisa Mm-mm. dari satu website tersebut aja udah mengatur dua Ya, toko udah ngatur misalnya. semua. Saya rasa semua dari mulai payment gateway system, shipping system, sampai modul-modul seperti flash sale, diskon, bundling, eh bahkan sampai ke database konsumen. Nah, Jadi ini hmm. justru ini yang menjadi nilai lebih dibanding dengan marketplace. Nah itu Marketplace dia kan menyembunyikan data customer dan ya juga kita mengkeep, kita, menahan arus traffic. kita kemarin sempat ngomong hal itu ya. Eh, Setelah sesi berakhir ya. Setelah sesi berakhir saya kan awalnya nggak percaya Mas Putra bilang datanya disembunyikan, tapi terus begitu saya lihat iya ada salah satu dari marketplace ini menyimpan ngesensor ya nomor telepon ya Kang ya kalau nggak salah ya. Iya, nomor HP itu kan nomor HP justru adalah yang paling vital kan. Iya, kita jadinya nggak bisa WA marketing gitu loh misalnya. Hmm, itu Email juga kalau nggak salah kan di sensor juga ya, jadi kita nggak bisa email marketing. Well, agak susah ya. makanya Eh, saya lagi gencar-gencarnya bawa eh, gerakan ber- berdiri di atas traffic tak- sendiri. Jadi oh, biar orang-orang itu benar-benar eh, belajar membuat kolam sendiri, membuat market sendiri. Jadi karena jebakan Batman di balik kedikjayaan marketplace itu tidak terasa. Saya hmm, rasa kita tahu bahwa marketplace itu sebuah tools untuk mengkooptasi market ya. hmm, Nah, hmm. itu yang jadi trouble. Saya ini berbicara dengan apa gelora kebangsaan. Ya satu hal kan gitu ya, juga mungkin teman-teman tiba-tiba jadi berat gitu ya. Memang teman-teman gini, marketplace itu kan salah satu media ya. Kita tidak mengiklan, kita tidak juga menjelekkan, tapi teman-teman harus ingat bahwa marketplace itu kan kayak mall, ya gak Kang? Nah dari mall ini apa namanya, mallnya ya punya manajemen sendiri dan kita jadinya sebagai si tenan ya gak, kalau di mall sebagai si tenan maka kita harus mengikuti peraturan mallnya. Nah kadang-kadang peraturan mallnya tidak sama dengan visi kita, terutama untuk teman-teman apalagi kalau udah dalam tingkat yang tinggi, maksudnya udah laku, udah mau branding lah, mau inilah, kadang-kadang suka nggak bisa dilaksanakan begitu ya. Sebenarnya sih Eh, maksud saya gini, kita tidak bisa menampiki, tidak bisa mengesampingkan bahwa potensi yang ada di Shopee, Tokopedia itu besar banget, banget besar. Tapi saya ingin mengedukasi potensi besar ini ayo kita manfaatkan tanpa mengurangi pengetahuan kita mengenai pentingnya traffic, oke Kang, sebentar, sebentar, khususnya sebentar. mandiri dalam traffic gitu. Sorry Kang, sebentar. Suaranya masih nggak kedengeran kah, Mas Fahri? Eh, Cek, Kalau ke saya kedengeran soalnya. coba Bapak Tria Putra mungkin bisa backup. Udah masuk, masuk, Mas Bay. Aman, aman kok. Di Telegramnya ada tandanya kan kalau nggak salah. eh Suaranya kalau ngomong dia akan kayak ada ikonnya gitu, Mas. Oh, masuk ya. Oke, katanya saya aja yang ada suaranya. Mas Oh, bukan di Halo, Zoom. cek, cek.
Mas oh Cek, bukan bukan di Zoom ya maksudnya ya, di Telegram. Oke, cek, cek, sebentar. cek. Halo, tes. Satu, dua, dan tiga. Aku Oke. mulai. Nggak ini. Jadi Mas Oh bisa nggak itu mic-nya yang di Telegram yang jadi masalah. Nggak aktif-aktif. Kalau perlu saya matiin yang di Zoom. Kayaknya bener deh. Emang nggak masuk ya yang di Telegram ya. Sorry ya teman-teman. Ini memang kita Cek, cek, masih cek. mencoba pertama kalinya. Jadi begini. Gini aja Mas Oh. Mic-nya yang di Zoom itu pakai mic yang lain apapun itu. Telegram pakai yang mic yang Mas Putra pakai. Cek, cek, cek. Nah, nah ini baru masuk ya. Mas Fahri sekarang udah kedengeran ya? Seharusnya. Coba Kang, nyanyi Kang. Tes, tes. Hmm. Satu, dua, dan tiga. Aku mulai. Saya sambil bikin story deh. Udah masuk belum Mas Bay? Masuk tapi echo banget ya. Coba masuk belum Wak? Cek, cek, cek. Ini masuk. Ya Oke. echo aja sih. Atau gini, Oh, selama kedengeran nggak masalah ya teman-teman. Yang penting jelas dulu Mas. Oh nanti kita mungkin bahas aja yang post production ya. Nggak apa-apa lah. Prioritasnya kan di live. Oke, kita lanjut. Tadi Mas Putra kita sampai mana ya? Kita sampai membahas mengenai TikTok adalah sebuah tools hmm. intelijen dari negara Cina. Bukan, kayaknya enggak deh. Berat ya, terlalu berat. Iya, Tapi jadi saya yakin sih teman-teman yang di sini bisa memfilter mana yang bercanda, mana yang serius. Dan ya. semua tadi itu adalah serius. Tadi kita kan ngebahas soal si marketplace itu sendiri, punya ya mereka mall, kita tenannya gitu. Kadang-kadang kita nggak, kita punya punya mau punya cara sendiri, marketplace nggak memberikan karena alasan yang sebenarnya valid-valid juga gitu, ya kan. Nah, tadi Mas Mas Putra sempat Nah, nyinggung itu beberapa Mas Bay, banyak banget sih yang kan saya sering jadi apa melatih training atau jadi konsultan. Banyak yang belum mhm, bisa juga. Mereka menganggapnya e-commerce marketplace itu sebuah istilah yang sama, padahal kan kita tahu beda, hal yang berbeda. mhm, Satu kita seperti toko di pinggir jalan yang menyendiri, sementara yang satu adalah marketplace adalah ketika kita jualan dengan menyewa tenan di dalam sebuah mall, sebuah mmm, market, kan namanya marketplace. Market itu mhm, pasar, place itu tempat. mhm, Jadi sebuah tempat di mana market atau pasar berada. Nah, itu automatically karena market itu sesuatu yang bersifat eh, apa ya, saling apa ya namanya? Sikut menyikut. Maksudnya iya, di dalam sebuah pasar itu kan banyak banget yang berkepentingan yang ada di dalam sehingga pasti pihak marketplace harus membuat sebuah rules, iya, buat rules untuk mengatur mengatur pasar agar setiap pelaku pelaku penjual seller atau buyer yang ada di dalam itu bisa nyaman dalam aktivitas jual beli. Nah, rules ini kadang malah mengganggu, bukan mengganggu, malah membuat seller atau pelaku bisnis online merasa, aduh ini kok banyak banget aturannya, aduh ini kok nggak nyaman, aduh eh, data konsumen saya kok nggak ada, aduh kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, maka biasanya kan solusinya adalah udah e-commerce aja, bikin website sendiri aja. tapi tentunya kalau kita main ke main ke e-commerce Kang, pasti kan juga teman-teman apalagi yang baru mulai susah ya, Iya, bedanya susah. bedanya jauh banget gitu. Jadi mungkin sedikit, kita fokus dulu ke marketplace dulu memang teman-teman, mungkin ini benar gak ya Kang ya, kita establish marketnya dulu gitulah di marketplace, baru mulai main ke e-commerce gitu. Iya, bisa seperti itu jalannya. Tapi yang pasti
yang paling yang paling benar itu bangun traffic di sosial media sih. Karena setelah bangun traffic di sosial media kita punya Brand. pembeli atau konsumen tetap, dia mau beli di marketplace atau di e-commerce itu perkara sepele. Iya Jadi benar itu juga sih. sih. Belakangan ini soalnya saya lihat banyak apa ya produk belakangan yang saya lihat malah banyak kacamata kali ya kacamata gamer gitu deh. Dia oke marketplace dipakai tapi hanya untuk ini doang Kang apa buat bayar doang ya payment Iya. gateway-nya doang gitu. Tapi kalau mau dibilang dia sebenarnya menyediakan dari awal udah dari WA, dari website, iklannya di Instagram tuh nggak ngarahin ke toko marketplace malahan gitu. Ya begitulah. Berarti Mas Putra sendiri juga mungkin prioritasnya saat ini kalau apa ya dalam hal menjual produk malah ngiklannya lebih baik di media sosial. Iya. Oh eh, dibanding di marketplace sendiri gitu. ya tergantung kebutuhan si klien atau mitra yang saya tangani. Ada yang memang cocoknya iklannya di marketplace, ada yang punya budget lebih untuk bisa ngiklan juga di sosial media. Itu tergantung produk juga kan. Kalau produknya adalah brand, memang paling bagus saya bangun traffic di sosial media karena kalau sosial media emang paling bagus untuk ngebentuk atau nge-build dari value brandnya itu, membangun nilai dari brand tersebut. Cuman rata-rata kalau multi brand, saya jarang pakai sosial media. Itu langsung aja ajar-ajar apa KPI-nya udah langsung purchase value, udah langsung sales aja tujuannya punya profit gitu, bukan ke grow. Beda dengan kalau brand, memang pengennya kita bangun value, bangun emotional benefit di dalam brand tersebut. Jadi Kang Putra kalau branding malah nggak di sosial media? Enggak, justru branding Oh, di sosial media, branding branding justru sosial media, I see. selling di ya marketplace atau e-commerce. Oke, Karena jadi kalau udah terbangun value dari brandnya, trustnya udah ada, mau beli di marketplace atau e-commerce itu udah perkara sepele, orang udah langsung. oke. Sorry, suaranya agak putus-putus tadi terakhir. Mungkin mic-nya ke depan ya, Kang. Tadi apa? Kalau brandnya sudah bagus, kenapa? Iya, kalau brandnya udah bagus, udah punya trust lah ya di Hmm. marketnya. Itu perkara mau belinya di marketplace atau di e-commerce atau di WhatsApp sekalipun itu udah nggak masalah. Yang penting kan adalah ada demand-nya dan orang yang butuh itu percaya terhadap brand tersebut. Kalau dibandingin, oke, pertama mungkin perbandingan harga dulu. Ngiklan di Instagram, ya ini dua-duanya ads nih, atau versus iklan di marketplace, mahalan mana? Apa mungkin sama aja malahan? Ini saya nggak bisa pukul rata, tapi kalau berdasarkan pengalaman, mahalan iklan di sosial media. Oke, mahal karena untuk audiens Karena yang sama butuh dana yang lebih besar atau itu terlalu apa ya, terlalu kan general? kalau kita iklannya di marketplace, Hmm? kita bisa sebut ini on demand karena yang kita pakai search engine. Jadi mesin pencari di Shopee misalnya. Hmm? Orang misalnya nyari bola basket, Ya. terus muncullah bola basket ya itu udah kemungkinan dia akan beli, tinggal mau beli yang mana gitu, tinggal beli yang baris paling atas atau paling bawah itu kan udah kembali ke si buyer. Hmm. Nah, itu kan beda dengan sosial media. Orang lagi nggak butuh belanja, cuman dia memang dihantui iklan doang. Apakah dia akan beli atau tidak ya kembali lagi sih ke pembeli. Cuman kemungkinannya akan kecil karena memang dia niat bersosial media untuk bersosial, main sosial media aja gitu. Hmm. Data pun menyebutkan bahwa tujuan orang main di sosial media itu ya untuk melihat kabar sanak famili, sahabat, kerabat. Ada yang memang untuk melihat idolanya, ada yang memang ya untuk main-main aja gitu. Sementara kalau orang yang main ke marketplace ya jelas karena dia mau jualan atau mau berbelanja itu aja. Jadi iklan ini akan hal tersebut menjadi sebuah variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya iklan menurut saya. Makanya kenapa bener gak sih Kang kalau saya bilang makanya kenapa ada sebutannya customer journey gitu ya. Yang singkat aja deh, awareness dan interest itu ada di
media Oh, sosial, media betul. decision dan action baru ada di marketplace gitu. Kenapa? Nah, Karena ya tadi persis yang Kang Putra jelaskan ya gak sih? hmm, Kita di media sosial tuh belum mau beli, tapi bukan berarti nggak sebagai pemilik mereknya kita nggak ngiklan sama sekali. Justru batuknya berbahaya tuh Mas Bay. ya, Jadi takut batuk gitu. Coba udah di swab belum? batuk vaksin nih. Jadi tapi bukan berarti kan kita di media sosial nggak ngiklan. Justru kita ngiklan tapi tujuannya branding. Benar gak sih Kang kalau kayak saya simpulkan seperti itu? Betul banget. Iklan itu bisa bangun branding kan minimal dengan iklan di Instagram atau Facebook, profil visit meningkat, bisa jadi juga potensi follower meningkat. Hmm. Kita lebih banyak dikenal. Dan intinya Nah, ketika Kang, kita banyak dikenal, mungkin saat ini orang tersebut belum betul untuk membeli barang kita, tapi setidaknya dia kenal barang kita. Ketika dia butuh, dia akan cari. oke. Nah, mungkin pertanyaannya buat teman-teman pasti punya pertanyaan adalah gimana caranya branding yang bagus, Kang? Mhm. Mulainya dari mana deh? Branding yang paling bagus itu jangan yang berat-berat dulu, nggak usah ngomongin mengenai value produk kita, Hmm, keunggulan produk kita. Beauty shot aja, kayak misalnya yang dijual adalah kerudung, ya beauty shot aja. Pakai sedikit tulisan, misalnya tulisan merek kita, logo kita, misalnya. Jadi nantilah tahapannya untuk bisa ngomongin mengenai value dari kerudungnya, misalnya keunggulannya, itu kan terlalu berat ya. Yang penting hmm, beauty shot aja dulu bikin orang penasaran. Apalagi langsung ngomongin selain ngomongin keunggulan dan apa diferensiasi, langsung ngomongin harga misalnya, oh, itu hard selling banget. Jadi awareness itu bangun aja beauty shot. Misalnya kalau kita mau kerudungnya ini marketnya adalah untuk para office worker misalnya. Ya kita mungkin pakai model yang si perempuannya pakai blazer, terus dia lagi ada di meja kantor buka laptop pakai kerudung yang kita jual itu. Gitu-gitu doang beauty shot tuh. Oke, Beauty terus shot dalam sebulan lah. tentunya misalnya di ujung kanan bawah atau ujung kanan atas itu ada logo kita gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu aja. Oke. Awal-awal. Jadi foto produk tapi bukan foto produk yang backgroundnya putih, ya kan? Kayak ya natural fashion shot gitu ya. Tadi sebutannya beauty shot, terus ada logo kita. Eh Perlu gak sih Kang kalau sampai desain grafisnya sendiri gitu? Maksudnya kayak kan foto, apalagi kalau kita ngomongin Canva ya kan ada desain-desain khusus gitu. Atau ya udah foto aja gitu. Foto terus tempel. Kadang-kadang selalu teman-teman kan ada kebingungan ngomongin desain yang bagus gimana ya. Apa mungkin malah mereka terlalu ribet? Idealnya sih menurut saya kita tetap perlu ngedit ya. Ngedit dalam artian setidaknya kita akan menggunakan tone yang seirama untuk setiap postingan yang akan dipost. Minimal tone-nya dulu lah. Jadi dari tone tersebut akan terbentuk sebuah mood board yang memang menjadi identitas kita. Itu dulu sih. Cuman branding ini fase awareness itu bukan Jualan. yang setelah tahapan awareness, oh berarti lanjut ke consideration enggak. Karena ini harus lanjut. Branding itu kan ibaratnya repetition is the mother of doctrine. Jadi The mother of apa? pengulangan yang sering itu akan membuat orang terdoktrin. Oh, oke. Jadi si awareness ini bukan berarti oh sebulan kita gitu aja terus nanti bulan depannya gak usah tinggal lanjut ke tahap consideration, enggak. Branding itu lanjut. Makanya ini yang selalu saya sampaikan mengenai apa sih bedanya branding, marketing, sama selling. Itu kan tiga hal yang berbeda ya. Walau di Indonesia itu kadang misalnya lowongan kerja marketing properti, kita ngelamar di sana pas kerja kita disuruhnya Sales. jualannya iya, marketingnya iya, nge-brandingnya iya. Padahal itu ada tiga hal yang Disiplin. berbeda. Ketiga disiplin berbeda. Selling itu berbicara mengenai berapa uang yang kita dapat dari hasil. Marketing itu berbicara berapa database, berapa traffic, berapa potensi prospek yang didapatkan. Sementara branding itu berbicara citra apa yang ada di benak masyarakat mengenai brand kita, mengenai merek kita. Itu kan berbeda. Yang di antara ketiga hal tersebut yang paling abstrak dan sulit dikuantifikasikan adalah Yang branding. Yeah. Itu makanya disebut branding adalah sebuah aset dalam kategori yang masuk ke dalam kategori intangible value. Nilainya itu memang ya gimana gitu, mau mengukur berapa rupiah kah atau berapa bobotnya, itu berbeda dengan marketing. Kita bisa berbicara
menjangkau sekian orang itu marketing, Hmm. diklik oleh sekian orang, database sekian orang itu kan. Kalau sales bisa berbicara volume penjualan sekian, purchase value-nya sekian rupiah. Tapi kalau branding bagaimana mengukurnya? Itu yang jadi problem. Ada sih satu metrik yang bisa dianggap mengukur branding, Brand awareness. yang frekuensi, impression dibagi jangkauan. Oh, Tapi oke. menurut Kalau saya di itu dunia digital ya. tidak memenuhi apa ya? Menurut saya tidak memenuhi indikator dari branding, karena itu hanya berbicara mengenai berapa kali orang terpapar frekuensi itu. Berarti bukan bukan ya tidak menjawab pertanyaan yang tadi awal saya bilang bahwa branding itu pertanyaannya adalah citra apa yang ada di benak masyarakat mengenai merek kita. Citra kan itu sesuatu yang citranya itu baik, baik itu sebaik apa, buruk seburuk apa itu kan sulit. Kalau mungkin sedikit balik ke marketplace ya. Kalau di marketplace kan ada namanya batch ya, Mas ya. Kang Putra, misalnya official store, lalu merchant pro, star seller seperti itu. Itu bisa dibilang branding juga gak? Ya, itu In a menjadi way. salah satu bagian ya bagian part of dari branding karena itu akan membantu mengenai citra, trust, portofolio kan itu membantu. Salah satu branding. Nah, kalau gitu untuk teman-teman apalagi yang punya produk kan apa ya, bisa gak? Kita wajibin gak sih Kang, peserta kita untuk harus bisa ya nanti official store. Saya lupa deh. Wajib Ya. karena itu kepentingannya bukan kita kok, teman-teman kok yang untuk. Untuk official store tuh butuh apa aja sih, Mas? Official store di mana nih? Biasanya di Tokopedia deh. Tokopedia ya official store siup kayak gitu, tapi Tokopedia cenderung lebih mudah kayaknya. Oke, karena nggak ada syarat ini ya, syarat penjualan ya. Yang susah mah Shopee, malah Shopee itu kadang lebih strict. Soalnya kan mungkin buat teman-teman juga, punya produk sendiri harus official store, tapi saya butuh ngapain nih pertanyaannya? Butuh SIUP nomor 1. SIUP tuh apa? Ya. Apa SIUP? Saya lupa sendiri dah. SIUP tuh apa ya? Izin usaha ya, kan? Izin kalau misalnya dia adalah distributor, dia harus ada surat resmi dari prinsipal bahwa dia juga distributor brand. Oke. Kayak gitu-gitu. Surat izin usaha perdagangan kali. Tebakan. Oke, teman-teman, mungkin saya sebelum melanjutkan mengingatkan ya bahwa di coaching klinik ini, di GT Coaching Clinic ini adalah teman-teman, kami sediakan sarana untuk bertanya tentunya. Kalau saya terus yang bertanya, teman-teman lihat tadi ya, kita malah agak jadi jauh tuh ngebahasnya mulai ke e-commerce segala. Memang ini hal yang sama pentingnya sih, cuman saya memprioritaskan untuk teman-teman gitu ya. Juga saya mengingatkan kepada teman-teman kalau bagi teman-teman yang istilahnya belum pernah ikut di kelas satu kelas GT, kami sedang membuka, sebenarnya sudah membuka mulai dari bulan lalu tuh sudah membuka pelatihan sertifikasi sampai sertifikasi di bidang digital marketing. Di sini termasuk juga Kang Putra ada juga, mungkin teman-teman mau spesifik di belajar soal Tokopedia, Shopee dan marketplace lainnya itu dengan Mas Putra dan teman-temannya dan timnya. Ada juga ya, ada 4 kelas, ada 4 kelas bener ya, kok saya takut salah ngitung ya. Yang pertama adalah kelas siang, jadi kelas reguler teman-teman, untuk teman-teman yang terutama sih pebisnis kadang-kadang butuhnya udah siang aja gitu ya, kalau malam udah capek atau bisnisnya malah berjalannya di malam karena terutama kayak restoran gitu kan, kita malah aktifnya kan mulai dari jam 5-an gitu. Lalu juga ada kelas weekend ya, kelas weekend ini berarti berjalan hanya di hari Sabtu dan Minggu aja. Nah, nanti bisa di-arrange juga. Lalu ada kelas malam ini memang hanya berjalan jam 8 sampai jam 10, tapi kita agak lebih, berarti harinya lebih panjang, berjalan karena di malam hari. Lalu yang terakhir adalah kelas inkubator. Nah, kalau kelas inkubator ini gabungan materi dari beberapa topik, yaitu pertama marketplace, kedua digital marketing, dan yang terakhir adalah content creation. Jadi full package kita ceritanya gitu ya, dan ini berjalan sebulan penuh. Kalau teman-teman mau tahu tentunya yang di Telegram mau daftar atau bagaimana, tentunya silakan mengirim pesan ke kami.
via grup diskusi pelatihan Getty gitu ya. Kak, ini kelasnya di mana gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak nemu linknya, sebenarnya linknya ada di atas, sehingga saya ada di salah satu di pin message yang ada di Telegram. Untuk teman-teman yang di YouTube, link juga sudah kami berikan di video description. Begitu. Nah, Mas Putra mungkin sebagai pembahasan terakhir ya, sebagai penutupnya Mas Putra sebenarnya, oke, selain e-commerce, Kang, buat teman-teman, sebenarnya Kang Putra punya satu apa, misalnya saran besar tuh seperti apa, Kang? Saran besarnya Selain pahami e-commerce ya, karena dulu. mungkin teman-teman kalau e-commerce agak sulit gitu. Hmm. Iya sih kalau bagi saya ketika kita jualan online, namanya jualan, Hmm, jualan via online. Jadi kita mau itu e-commerce, mau itu marketplace, ataupun WhatsApp, hmm, penting ada penjualan. Itu pahami dulu kita tuh mau ngejar omset atau aset, mau ngejar growth atau profit. Kalau misalnya memang mau ngejarnya sales, gunakan apapun yang bisa digunakan. Sekalipun itu sekedar SMS, WhatsApp atau apapun, yang penting terjadi penjualan. Itu aja sih. Karena jualan online itu nggak 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 kaku-kaku banget sih. Intinya orientasi kita apa itu aja sih. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya dari satu platform, bukan hanya dari satu jenis platform, maksud saya adalah berarti nggak hanya kalau marketplace berarti nggak hanya dari Tokopedia, Shopee, ada juga Ya. Bukalapak, Lazada ya teman-teman. Apalagi yang kurang, OLX maybe, dan teman-temannya, dan juga jangan juga hanya mengandalkan marketplace karena media-media lain seperti media sosial pun ada macam-macam, itu juga sangat berguna tergantung dari orientasi ya teman-teman juga gitu. Dan juga jangan lupakan berarti e-commerce website ya. Iya, betul. Susah gak sih Kang? Mungkin teman-teman soalnya kalau Gampang. disuruh bikin website, kemarin pun kita ada nih peserta langsung mikir, wah bikin website nanti saya perlu ngoding gitu. Enggak, banyak sekarang web builder yang tinggal drag and drop. Bahkan Hmm, kemarin saya ngobrol sama Pak Rahmat, Pak Rahmat baru bikin desain, baru bikin landing page. hmm, Dia pakai site.google, hmm. sites Google. Sites.google.com ya. Itu kan tinggal drag and drop. Jadi ini kalau zaman saya dulu tahun 2008, 2009 itu saya wah HTML itu saya pelajari semua. Wah pusing dulu. Sekarang mah udah asal ada kreativitasnya aja udah. Kalau dulu mah tidak cukup sekedar kreatif karena perlu skill. Kalau sekarang kreatifnya, kalau asal ada kreatif, udah skill mah minim pun tidak apa-apa karena banyak tools yang bisa menunjang visi misi kita. Iya. Iya. Sekarang udah jauh lebih gampang ya teman-teman, buat teman-teman juga bikin website itu bisa dibilang 15 menit selesai sih, apalagi kalau udah biasa ya. Mas Rahmat tuh kadang-kadang saya padahal duduknya di sebelah saya gitu kan, bikin website tiba-tiba udah jadi gitu. Bikinnya kapan gitu? Barusan. Sekarang udah gampang banget teman-teman, untuk teman-teman yang mau nyoba-nyoba bisa pakai sites.google.com, itu free ya. Mungkin sebelum yang berbayar kita coba dulu yang free, boleh gitu. Ya. Mungkin kalau sisi e-commerce belum bisa di sites.google.com setahu saya, tapi kurang tahu juga ya. Tapi teman-teman wajib mencoba. Kenapa? Karena ini lanjutan ya, langkah lanjutan dari marketplace. Baik, seperti yang sudah dijadwalkan teman-teman, gitu coaching klinik ini berjalan, yang free coaching klinik ini berjalan sekitar setengah jam, di mana kita mungkin ada jadwal baru, yaitu adalah memang jadi weekly ya, mulai dari minggu ini, mulai dari bulan ini kita mulai berjalan adalah weekly. Nah di minggu depan tentunya kita membahas nggak cuman marketplace saja. Di minggu depan kemungkinan besar akan membahas soal digital marketing begitu. Kang Putra, thank you banget nih di sore hari ini. Oke, Sudah ribet-ribetan tadi terutama di awal. siap. Demi berjalannya ya kita harus nyoba juga nih yang mobile seperti apa gitu. Oke. Thank you Mas Putra, dan juga thank you kepada teman-teman sudah datang di Gateway Coaching Clinic. Mungkin saya mengingatkan untuk teman-teman yang di YouTube, mungkin mau join, mau ikut bertanya, semua semua link untuk teman-teman join sudah ada di video description di bawah. Lalu untuk teman-teman yang mungkin tadi baru di tengah-tengah masuk, agak miss di awal, mau lihat replaynya bisa nggak? Bisa, ada di YouTube di channel kita GT Incubator.
Ya, Getty memang punya dua channel. Yang pertama adalah Getty TV, yang kedua adalah Getty Inkubator. Teman-teman silakan subscribe dan klik belnya ya, icon belnya biar teman-teman nggak miss out kalau ada video yang baru. Karena kita juga selain dari Replay Coaching Clinic, kita juga ada Intisari dari Coaching Clinic gitu. Ya, thank you teman-teman. Selamat sore, Mas Putra juga selamat sore. Siap. Tentunya saya mengingatkan kembali selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu pertama menggunakan masker, kedua cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ketiga jaga jarak satu sama lainnya, lalu keempat menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Sampai ketemu di coaching klinik selanjutnya. Saya ucapkan salam, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.